Salam, selamat jumpa di Dongeng Eyang Kanjeng. Kali ini Eyang Kanjeng akan bercerita dari buku Ibu Afriani yang berjudul Cinta Allah dan Cinta Alam. Tokoh di dalam buku cerita ini adalah Ashifa dan bundanya, juga berbagai macam ciptaan alam yang ada di dunia ini. Baik, dengarkan ya. Ashifa seorang anak yang cerdas. Ia sering mengamati tanaman yang ada di sekitarnya. Sekarang Ashifa tahu di mana tanaman ciptaan Allah itu hidup. Hampir setiap hari Ashifa belajar bersama bundanya. Kali ini Ashifa belajar tentang tanaman yang tumbuh di muka bumi. Semua makhluk ciptaan Allah itu tumbuh dan berkembang sesuai kehendak Allah. Ashifa mendengarkan bundanya yang sedang bercerita tentang tanaman. Dulu Ashifa pernah bertanya, ketika pohon mangga yang ada di teras rumah tumbuh menjulang tinggi. Bundanya pun mulai berkisah. Ashifa mendengarkan dengan baik. Tanaman yang ada di dunia ini bisa hidup di hampir semua tempat. Tanaman itu bisa hidup di danau yang tenang, di sungai yang mengalir, di dalam laut, di gunung yang tinggi, di tanah yang panas seperti di gurun pasir, juga di tanah yang dingin seperti di kutub. Semua tanaman itu bisa tumbuh karena kasih sayang Allah dan juga sesuai dengan sifatnya. Bunda Ashifa menerangkan aneka tanaman yang sangat berguna buat makhluk hidup lainnya. Apakah di dalam air laut tanaman juga bisa hidup? Tentu saja bisa. Tanaman-tanaman kecil biasanya mengapung di air laut. Tanaman itu berbeda warna dan ukuran. Ada juga tanaman yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata kecuali kita melihatnya dengan menggunakan alat. Nama alat tersebut mikroskop. Tanaman yang sangat kecil tadi, bila jumlahnya banyak dan mengapung bersama, maka akan membuat air laut berwarna-warni. Misalnya, bisa berwarna hijau karena ada tanaman ganggang hijau di dalamnya. Ashifa bertanya, mengapa tanaman-tanaman kecil itu bisa tumbuh di air laut? Tanaman itu bisa tumbuh karena adanya sinar matahari yang masuk ke dalam air laut. Dan Allah ciptakan tanaman itu karena Allah sayang pada ikan-ikan besar dan kecil yang ada di laut. Tanaman itu disediakan untuk makanan ikan paus dan teman-temannya, juga untuk tempat berlindung ikan-ikan kecil. Ikan tinggal di laut, sedangkan manusia tinggal di daratan. Kita memang tinggal di bumi yang berupa daratan. Di daratan, kita juga bisa menjumpai banyak tanaman. Misalnya, bila kita berdiri di atas bukit, maka akan terlihat pohon-pohon besar. Contohnya, pohon kelapa, pohon jati, pohon pinus, dan juga pohon durian. Contohnya, pohon kelapa, pohon jati, dan pohon pinus. Ya, tanaman besar yang tumbuh di bukit dan di daratan, semua termasuk untuk manusia. Allah lah yang menciptakan untuk kepentingan manusia.
Nah, sekarang coba perhatikan tanaman apa saja yang bisa kita lihat di bukit bebatuan dekat pantai. Jika kita berdiri di bukit yang bebatuan yang ada di dekat pantai atau di hutan mangrove, kita bisa melihat tanaman besar yang akarnya ada di dalam air dan menembus bebatuan. Di balik akar pohon itu ada udang dan ikan-ikan kecil yang berenang ke sana kemari. Tahukah kalian, tanaman juga bisa tumbuh di danau yang luas? Tentu saja bisa. Lihatlah pohon teratai yang berdaun hijau kecoklatan, daunnya yang lebar, bunganya yang cantik, mengapung di atas air. Kadang daun dan bunga itu menari karena tertiup angin. Allah menciptakan sinar matahari menyinari air yang jernih pada danau dan membantu agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Angin juga membantu menggerakkan air yang ada di danau, sehingga daun-daun pun ikut bergerak lembut. Akar pohon teratai mendapat makanan dari tanah yang ada di bawah danau. Semua itu disebabkan karena hembusan angin, sinar matahari yang sangat panas, tapi karena Allah yang menciptakan bumi dan isi. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan tanaman yang ada di padang pasir? Apa itu padang pasir? Padang pasir adalah daratan luas yang kering, di mana hujan jarang sekali turun. Sepanjang mata melihat yang ada hanya pasir. Pasir bisa berbentuk ombak laut atau seperti bukit. Semua itu disebabkan karena hembusan angin. Sinar matahari sangat panas, tapi karena Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, tetap saja ada tanaman yang bisa tumbuh di padang pasir. Tanaman itu adalah kaktus. Pohon kaktus ada yang besar, ada juga yang kecil. Kalau yang besar, si raja kaktus namanya saguaro. Pohon kaktus memiliki bentuk bunga yang berbeda-beda dan berwarna-warni. Ada yang kuning, merah, orange, dan ungu. Pohon kaktus tidak memerlukan banyak air dan tidak akan mati walau tidak disirami air hujan. Sesekali Allah turunkan hujan di padang pasir agar pohon kaktus tidak kehausan. Selain padang pasir, di daratan juga ada yang namanya padang rumput. Hamparan rumput yang luas disebut savana. Ada banyak tanaman yang bisa tumbuh di padang rumput. Tanaman yang biasa tumbuh di padang rumput disebut tanaman perdu yang berupa pohon-pohon kecil. Biasanya padang rumput ada di daerah atau di daratan yang jarang sekali turun hujan. Hanya rumput dan bunga-bunga cantik yang tumbuh di padang rumput. Rumput-rumput itu berguna untuk makanan ternak seperti domba, kerbau, dan sapi. Dari tanaman itulah ternak bisa berkembang biak dan menjadi hewan ternak yang sehat. Begitulah cara Allah menciptakan tumbuhan seperti rumput untuk makanan ternak. Ketika musim kering tiba di padang rumput, kita melihat rumput yang kering dan sebagian tanah terlihat retak seakan tidak ada kehidupan. Itu tidak benar karena bila diamati maka akan terlihat beberapa tikus tanah yang bergerak di balik gundukan tanah yang ada di padang rumput kering itu. Tikus tanah tetap hidup karena kasih sayang Allah. Tetap ada makanan yang bisa dimakan. Tetapi kadang ada juga burung elang yang mencari makan.
Ya, burung elang itu makan tikus yang ada di padang rumput. Jadi, Allah juga kasihan pada burung elang yang kelaparan. Itulah sebabnya tikus dan keluarganya harus bersembunyi di lubang yang mereka buat. Hampir semua daratan ditumbuhi dengan tanaman, begitu juga dengan hutan. Hutan yang ada selalu penuh dengan tanaman. Di dunia yang luas ini, banyak tanaman yang hidup di hutan. Tanaman itu berupa pohon-pohon besar. Nah, itulah kehebatannya Allah yang menciptakan alam dan seisinya. Asifa bersama bundanya telah belajar untuk mengamati keadaan yang ada di bumi sehingga Asifa menjadi anak yang cerdas, bisa menyayangi Allah dan menyayangi alam yang ada di sekitarnya. Sampai jumpa.